al-i'rab wa aqsamuhu. Dalam ilmu nahwu, bab i'rab menjadi sangat penting. Bahkan bab ini merupakan jantungnya ilmu nahwu. Jadi jika teman-teman sudah paham dan ngerti betul bab i'rab, berarti sudah menguasai ilmu nahwu dengan baik dan bisa mencoba untuk membaca kitab gundul, kitab tanpa harokat. Nah, i'rab sendiri adalah secara bahasa artinya perubahan. Sedangkan menurut istilah i'rab adalah huwa takhiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw ta'tiran. Yang artinya i'rab itu perubahan di akhir kata karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz nampak jelas perubahannya, yaitu dengan adanya harokat dhamma, fathah, kasrah atau sukun, atau dengan dikira-kira. Maksud dari kalimat al-i'rabu huwa takhiru awakhiril kalim. Dari pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa i'rab adalah perubahan cara membaca akhir huruf pada suatu kata yang tergantung pada amil yang memasukinya. Inti dari i'rab adalah perubahan di akhir kata, baik itu dibaca dhammah artinya keadaan rofa, dibaca fathah keadaan nasab, dibaca kasroh keadaan jer, atau dibaca sukun keadaan jazm. Maka sudah jelas ilmu nahwu dalam hal i'rab sebagai jantung ilmu nahwu hanya akan membahas perubahan akhir suatu kata. Maka jika Anda melihat contoh kata nasrun, maka fokus ilmu nahwu hanya pada huruf akhirnya, yaitu huruf ro-nya saja. Kenapa dia dibaca dhammah? Kenapa dia menggunakan tanwin? Kenapa tidak dibaca kasroh, fathah, atau yang lainnya? Sedangkan huruf pertama nun dan huruf tengah shad itu hanya akan dibahas pada ilmu shorof. Maksud dari kalimat liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha adalah perubahan pada akhir kata ini tergantung pada amil yang memasukinya. Lalu apa yang disebut amil? Amil adalah suatu penyebab, bisa berupa huruf, keadaan, dan sifat yang membuat kata yang terkena amil ini harus dibaca rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh, atau jazm dengan sukun. Contoh, kataba Muhammadun ala saburati. Muhammad menulis di papan tulis. Perhatikan kata yang saya tandai hijau. Kata tersebut dibaca kasroh pada huruf terakhirnya, as-saburati. Kenapa dibaca kasroh? Karena sebelum kata tersebut ada amil berupa huruf jer yang membuat kata as-saburati harus dibaca kasroh, yaitu kata ala yang saya tandai merah. Mari kita lihat contoh lain. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Perhatikan kata yang saya tandai hijau. Kata tersebut dibaca dhammatain pada huruf akhir Muhammadun. Kenapa dibaca dhammah? Karena ia menjadi fa'il atau subjek, maka ia harus dibaca rofa pada kata tersebut menggunakan tanda dhammah. Contoh lagi, akal tufaha. Saya telah makan apel. Perhatikan kata yang saya tandai hijau. Kata tersebut dibaca fathah di huruf-huruf akhir. At-tufaha. Kenapa dibaca fathah? Karena dia menjadi maf'ul bih atau objek, maka ia harus dibaca nasab pada kata tersebut menggunakan tanda fathah. Contoh-contoh di atas tentunya sangat mudah untuk dipahami. Tapi coba kita lihat pengertian i'rab di atas lagi. Ada kata lafdhon au takdiron. Artinya
baik secara lafaz nampak jelas perubahannya atau dengan dikira-kira. Yang dimaksud secara lafaz adalah perubahan cara membaca akhir katanya nampak jelas dengan adanya harokat doma, fathah, kasroh, atau sukun. Contohnya seperti kalimat di atas. Akal tutufaha. Akal tutufaha, kata bertanda hijau dibaca fathah secara jelas dan nampak harokatnya. Sedangkan yang dimaksud takdiron adalah perubahan cara baca akhir kata yang tidak nampak jelas dan tidak ada harokat sama sekali. Hal ini disebabkan karena di akhir kata tersebut terdapat huruf ilat. Huruf ilat yaitu ada 3, wawu, alif, dan ya. Contohnya, Ja'a Mustafa. Mustafa telah datang. Perhatikan kata yang saya beri tanda hijau, Mustafa. Huruf terakhir kata tersebut tidak mempunyai harokat, tapi kata tersebut dibaca rofa. Seharusnya jika suatu kata dibaca rofa, maka tandanya dengan doma. Tapi pada kata tersebut tidak ada harokatnya, maka ikrobnya dengan cara dikira-kira. Kenapa dia dibaca rofa? Karena dia menjadi fa'il. Contoh lain, Ro'aitu Mustafa. Saya melihat Mustafa. Perhatikan kata bertanda hijau Mustafa. Dia menjadi maf'ul bih atau objek. Dibaca nasob. Tanda nasobnya fathah yang dikira-kirakan karena terdapat huruf ilat ya di akhir kata. Contoh lain, Nadortu ilal Mustafa. Saya memandang Mustafa. Perhatikan kata bertanda hijau masih dengan kata yang sama yaitu Mustafa. Dia dibaca jer, tanda jernya adalah dengan kasroh yang dikira-kirakan karena terdapat huruf elat berupa huruf ya di akhir kata. Nah, jika dilihat dari ketiga contoh di atas, kata Mustafa cara membacanya hanya 1, Mustafa, tanpa ada harokat di akhirnya. Maka cara menentukan hukum ikrobnya adalah dengan dikira-kira, tergantung dia menjadi fa'il atau subjek atau maf'ul bih, objek atau majrur dibaca jer karena sebelumnya ada huruf jer. Selanjutnya pembagian i'rob. Setelah kita mengetahui pengertian i'rob, saya yakin teman-teman bingung karena pada penjelasan di atas sengaja saya sebutkan istilah-istilah yang belum Anda ketahui. Nah, istilah yang saya sebut di atas adalah juga termasuk bagian-bagian dari i'rob. Mereka adalah yang pertama, rofa. Tanda asalnya biasanya dengan doma. Seperti contoh, Ja'a Muhammadun. Nomor 2, nasob. Tanda asalnya biasanya dengan fathah. Contoh, akal tutufaha. Nomor 3, jer. Tanda asalnya biasanya dengan kasroh. Contoh, kataba Muhammadun ala saburoti. Yang keempat, yaitu jazm. Tanda asalnya biasanya dengan sukun. Contoh, idhab. Nah, keempat bagian i'rob tadi jika masuk kepada isim atau kata benda maka hanya ada rofa, nasob, jer. Sedangkan jika masuk kepada fi'il, kata kerja, maka hanya ada rofa, nasob, dan jazm. Jadi selamanya isim tidak akan dibaca jazm dan fi'il selamanya tidak akan dibaca jer. Itu tadi pengertian i'rob dan pembagiannya. Silakan kalian pahami dengan cara menonton berulang-ulang. Itu saja pembahasan tentang pengertian i'rob dan bagian-bagiannya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini agar channel ini terus memberikan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.